Terima kasih atas dukungan besar Anda terhadap proyek Tiandu. Bos Sisi, selamat ya. Selamat, terima kasih. Ayah, Paman, Jian Yu. Pesta malam ini berjalan dengan baik, kerja kerasmu terbayar. Sudah seharusnya. Bos Si, putra Anda sangat tampan. Dan dia sangat seketen, Anda benar-benar pandai mendidik anak. Ah, tidak juga. Dia dan Mi sangat cocok. Benar-benar pasangan yang serasi. Terlalu berlebihan. Ayo, silakan. Jian Yu, aku ingin fighter. Can we have Shuheng, kamu mau kemana? Aku mau cari Lin Yun. Ada beberapa investor dari bank asing di sana, kesempatan langka. Jadi aku tidak ingin melewatkannya. Temani aku pergi, ya? Oh, Dalam waktu singkat, kamu sudah menyiapkan konferensi besar ini. Kerja keras berbayar. Tidak terlalu, hanya takut ada kesalahan. Untuk semuanya berjalan lancar. Kamu belum makan lagi, ya? Baru saja sibuk mengatur tempat, belum sempat makan. Ayo, aku ajak kamu makan. Masih ada pekerjaan. Baiklah, dengarkan. Sebagai atasan langsungmu, aku beritahu kamu. Semua tugasmu hari ini sudah selesai. Pergi makanlah, ini perintah. Ayo. Kamu pakai jabatan atasan lagi untuk menekan aku. Boleh juga. Sekarang aku akan dengan lembut menggandeng tanganmu, ajak kamu pergi bersama. Sudah, ya? Ayo. Kamu mau makan apa? Apa saja. Sudah, aku tahu. Barusan itu Fuize, ya? Iya, kenapa? siapa cewek di sampingnya? Ada APA? Dulu tidak pernah melihat ada cewek di sampingnya. Katanya dia nggak dekat-dekat sama cewek. Cewek ini siapa sih? Latar belakangnya nggak main-main. Kalian tahu dia siapa? Siapa? Dengar-dengar, dia anak di luar nikahnya si Xiaohan. Anak di luar nikah? Nggak masuk akal. Fuize kan ahli waris grup Jue. Masa sama anak di luar nikah? Makasih. Ize, sini bentar. Aku kenalkan, Bos Lee. Kamu pegang dulu, aku duluan ya. Yeezy, Boss Lee. Halo, salam kenal. Nona Cheng. Bos Fu. Kamu pasti sudah tahu. Saya ayahnya Yize kan? Tahu. Bagus. Sekarang sebagai seorang ayah, saya minta kamu meninggalkan Ize. Bos Fu. Dengar dulu. Saya tahu kamu hebat dalam pekerjaan. Saya juga tahu anak saya Yize sangat mencintaimu. Tapi kamu putri Bos Si. Tepatnya, anak di luar nikah. Grup Juye dan keluarga Fukami. Walau bukan keluarga ternama, tapi kami keluarga yang sangat tradisional. Saya sama sekali tidak akan mengizinkan anak di luar nikah yang statusnya pihak ketiga masuk ke keluarga saya. Jadi tolong kamu. Jadi tolong bosku tarik kembali ucapan tadi. Apa katamu? Sebagai ayah Fuize. Bapak bisa khawatir dan perhatian pada anak, saya paham. Tapi saya paham seorang senior pada dunia mengajukan permintaan tidak sopan seperti ini. Bapak punya tuntutan pada anak, saya paham. Tapi Bapak tidak berhak menuntut saya. Dan lagi, saya bukan anak di luar nikah. Saya beri dari mantan istri Bosi. Kalau tidak ada hal lain, saya sibuk dulu. Berdiri. Maksudmu tidak mau putus dengan anak saya? Ini urusan pribadi saya.
Maaf tidak bisa dibagi dengan bosku. Kamu cuma anak kemarin sore, berani bersikap seperti ini pada saya? Ini etika kamu? Tetap saja anak di luar nikah. Apa yang kamu katakan? Ini adalah pacar kamu. Aku bertahu kamu. Aku tidak setuju. Aku pacaran dengan siapa itu urusan kamu apa? Kak Yizhi. Jangan bikin ayah kamu marah, dia baru saja keluar dari rumah sakit. Ada apa-apa kita bicarakan di rumah ya? Tidak. Kamu sekarang jelaskan sama aku, apakah kamu sudah bulat tekad untuk terus pacaran dengan Cheng Lingyun ini? Kalau begitu aku bilang, dia bukan hanya pacar aku juga akan menikah dengannya. Dan akan punya anak dengannya, kamu bisa urus apa? Anak berharap. Yizhe, Sudah selesai. Pergi. Kak Yizhi. Kamu tidak mempertimbangkan muka ayah kamu. Kamu juga harus mempertimbangkan kesehatan ayah kamu. Kamu masih mau dia masuk rumah sakit lagi. Lingyun, konferensi hari ini adalah karena proyek Tiandu. Banyak mitra dan investor datang dengan kejadian ini. Pengaruhnya sangat buruk, untuk Yizhe juga tidak baik. Masalah ini karena kamu yang mulai. Mungkin kamu lebih baik pergi dulu. jangan bilang ada benarnya. Kalau terus begini hanya akan semakin parah. Aku pergi dulu ya. Lingyun. Yizhi pergi. Tidak, kamu sekarang bawa aku ke sini untuk apa? Aku bilang ayah kamu emosinya besar, di depan banyak orang memukul kamu. Bagaimana, masih sakit tidak? Aku sudah lama mati rasa. Kamu bawa aku ke sini, bukan untuk tanya aku sakit tidak kan? Aku harus cari Lingyun. Aku tahu, jadi aku ingin tanya. Kamu sebenarnya punya perasaan apa sama Lingyun? Apa maksudnya? Jangan pura-pura tidak tahu, kamu sebenarnya bagaimana memandang. Hibangin kamu jangan Lingyun, aku bertahu kamu. Kalau kamu hanya mau main-main, jangan ganggu dia. Ayah aku sangat menghargai Lingyun. Aku sudah berteman sama kamu bertahun-tahun, kamu masih tidak kenal aku. Kamu tenang saja, aku pasti akan baik-baik sama dia. Karena aku cinta dia. Aku tahu, tapi ayah kamu itu. Aku akan urus, pokoknya aku tidak akan biarkan dia sedikit pun tersakiti. Kalau kamu bilang begitu, aku jadi lega. Tapi Yizhe, ada beberapa kebiasaanmu yang harus diubah. Kalau kamu benar-benar mencintai Lingyun, jangan by Arkin dia Mengenggap, Sinta sebagai pilihan. Pilihan apa? Kamu benar-benar tidak tahu atau pura-pura tidak tahu? Kamu tidak melihat perasaanku heng padanya kan? Dari pemahamanku tentang Lingyun, kalau kejadian seperti hari ini terjadi lagi beberapa kali, kamu akan tersingkir. Aku akan menanginya. Terima kasih. Aku temani kamu makan, yuk. Tidak usah, kamu pulang saja dulu. Pasti masih ada urusan di sana. Sudah jam segini, sedikit cepat atau lambat tidak masalah. Lagi pula di Dingfeng ada banyak orang hebat. Lingyun. Yang aku khawatirkan sekarang adalah kamu. Khawatir apa sih? Aku kuat kok. Jangan terlalu dipikirkan. Aku rasa pasti ada kesalahpahaman di sini. Makanya bosku bilang begitu. Bagaimana kalau aku jelaskan ke bosku? Atau aku bicara dengan Fuize? Jangan.
sama sekali tidak memperhatikan ucapan Bos Fu. Lalu kenapa kamu? Apakah sikap Fuize? Atau ada yang bilang apa? Bukan. Aku merasa sedikit lelah. Aku mau istirahat sebentar. Kamu pulang saja dulu. Konferensi hari ini diadakan karena proyek Tiandu. Banyak mitra dan investor yang datang. Kejadian seperti ini sangat tidak baik. Juga tidak baik untuk Yize. Masalah ini bermula Dharma. Mungkin lebih baik kamu pergi dulu. Ayahnya sangat menolakku. Apakah dia akan menerimaku? Kalau dia menerimaku, seperti yang dikatakan Di Xiaolan, akan merusak hubungan mereka sebagai ayah dan anak. Apa yang harus aku lakukan? Ling Yun. Aku pulang dulu, nanti malam aku telepon. Tian Cheng, Chu Heng, kenapa kamu di sini? aku mengantar Ling Yun pulang, sekarang harus buru-buru kembali ke kantor. Ling Yun, dia tidak bilang ada acara malam ini. Akan pulang terlambat? Mananya? Tant. Dia ada di kamar, sepertinya dia tidak bahagia. Kamu coba tenangkan dia. Tidak bahagia? Kenapa? Tante jangan khawatir, mungkin hari ini dia merasa tidak adil. Saya juga tidak tahu detailnya, nanti tanya saja padanya. Tante, urusan di kantor saya belum selesai. Saya akan pergi dulu. Kamu sibuk ya? Besok ajak ayahmu makan bersama. Baik Tante, saya pergi dulu. Kalau ada apa-apa, langsung telepon saya. Merasa tidak adil. Mungkinkah Zhang Lili yang menyasar Ling Yun? Ibyo, Ibu, saya tidak apa-apa. Ibu tidak perlu mengurus saya. Ada APA? Siapa yang mengganggumu? Cepat bilang, ibu akan temui dia. Anakku, ibu bisa melihat kalau kamu ada masalah. Ibu tahu kamu takut, ibu khawatir. Tapi di dunia ini, mana ada ibu yang tidak khawatir pada anaknya? Ibu, jangan khawatir tentang saya. Saya tidak apa-apa. Sebentar lagi akan baik-baik saja. Ini salah ibu. Ibu terlalu egois. Ibu seharusnya tidak menyuruhmu ke Dingfen. Ibu membuatmu merasa tidak adil.
Tidak ada yang tidak adil. Ibu, jangan menyalahkan diri sendiri. Apapun hubungannya. Ibu sudah memikirkannya. Kalau kamu benar-benar tidak mau bekerja di Dingfeng, ibu juga akan mendukungmu. Kamu seorang perempuan. Harus punya hidupmu sendiri. Tidak boleh karena membantu kakakmu lupa menjalani hidupmu sendiri. Meskipun telapak tangan dan punggung tangan sama-sama daging. Tapi ibu lebih merasa bersalah pada Jianyu. Tapi pada kamu, ibu memberikan semua cintanya. Anak perempuan kita adalah anak perempuan yang paling mengerti di dunia ini. Tidak ada yang boleh membuatnya merasa tidak adil. Ibu. Menangislah, menangislah. Mulai sekarang kita tidak akan pergi ke Dingfeng lagi. Besok kita pulang ke rumah. Aku tidak mau pergi. Kamu tidak mau pergi. Kenapa? Ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan Dingfeng. Meskipun proyek Tiandu ini aku bantu kakakku, tapi ini juga jerih ayahku, pekerjaan pertamaku. Aku harus menyelesaikannya. Tidak boleh menyerah di tengah jalan. Kamu benar-benar anak yang bodoh. Kik. Kamu sudah pulang. Maaf, di jalan agak macet. Semuanya sudah selesai. Kenapa kamu belum pergi? Kamu bilang akan kembali, jadi tentu saja aku menunggumu. Maaf. Jangan gunakan maaf untuk mengusirku. Begini saja. Mau kenal yang charter. Baiklah, tidak masalah. Tapi jangan mengeluh ya. Sekarang giliran kamu menungguku, temani aku pulang untuk membereskan barang. Ayo. Milikmu. Hanya makan ini? Ada masalah? Sepertinya memang ada masalah. Kuheng, kamu bukan orang yang pelit seperti ini. Kenapa bawa cewek makan ke tempat kita? Apakah kamu ingin menyampaikan secara halus bahwa gajimu terlalu rendah? Pergi, jangan dengarkan omongannya. Saus rahasia Gaussiang adalah warisan keluarga. Tidak bisa ditemukan di tempat lain. Cepat ambil. Kemarin aku lihat Gaussiang membuat beberapa botol lagi. Cepat pergi. Kamu memang jeli, tangga ya? Kamu tidak akan berpikir aku juga kan? Tapi, meskipun kamu berpikir begitu, tidak masalah. Nanti setelah kamu mencicipi saus King Song, kamu pasti akan sangat berterima kasih padaku karena membawamu makan malam ini. Saus Chingsong. Ya. Dulu aku dan Gaussiang bermain musik bersama. Sambil mengurus studi, tekanan sangat besar. Tapi setiap kali aku merasa sangat lelah. Gaussiang selalu pulang dan mencuri sebotol saus. Kami berdua mencampurnya dengan nasi, bisa makan sebanyak ini.
Setelah kenyang, rasanya jadi lebih ringan, semua rasa sakit dan tekanan. Semuanya hilang. Makanya, aku menyebutnya saus lega. Sebenarnya, semua masalah itu tidak berkurang sama sekali. Hanya saja, setelah kenyang, orang punya tenaga. Dan semangat untuk mengatasi kesulitan lagi. Kamu bilang begitu untuk menyemangati aku, ya? Hi. Aku tahu kamu sangat lelah. Seorang diri menanggung seluruh biji ya. Tapi kamu hanya seorang gadis berusia 20-an. Aku harap saat kamu lelah dan menderita, kamu bisa beristirahat dengan baik. Makan sampai kenyang. Lalu mulai lagi. Baru begitu kamu bisa berani menghadapi berbagai tantangan. Aku tidak ingin kamu selalu berjalan sendirian. Menanggung segalanya di pundakmu. Dan lupa untuk makan sampai kenyang, oke? Tapi kamu punya saus lega kamu. Kalau aku, Percayalah padaku. Kamu pasti akan menemukan milikmu sendiri. aku percaya. Karena aku sudah menemukannya. Aku tahu semua yang kamu katakan ini adalah persiapan untuk kepergianmu. Tapi seperti makanan sederhana ini, kalau tidak ada saus lega yang kamu bilang, aku mungkin tidak bisa makan satu suap pun. Dan di masa depan, kalau kamu tidak ada di sampingku, makanan enak apapun di mataku, aku bahkan tidak mau melihatnya. Aku akan seperti yang kamu katakan, menanggang segalanya. Berjalan terus dengan perut kosong. Sampai aku jatuh. Kamu tega melihatku seperti itu? Kiki, percayalah padaku. Aku pasti akan menyelesaikan proyek Tiandu dengan baik. Proyek Tiandu akan sangat membantu Dijia. Saat itu, kamu juga tidak akan terlalu lelah. Aduh, kaget. Kalian ngomongin apa? Kok wajahnya serius semua? Aku cuma dengar soal tidak kenyang dan lapar. Kenapa sibuk sampai tidak sempat makan? Iya kan? Keke bilang, bar kamu ini terlalu pelit. Kumakasi makan sedikit, dia tidak kenyang. Aku tidak bilang begitu. Maksudku, Kuheng terlalu lelah. Harus makan lebih banyak. Nona Yo, tenang saja. Datang ke bar kami pasti tidak akan membuatmu kelaparan. Bahkan jika kamu ingin makan hidangan khusus, aku bisa menyajikannya untukmu. Kedepannya, kalau ada waktu, datang saja dengan tenang. Oke, kalian berdua ngobrol dulu, aku sibuk dulu ya. Ini saus santai yang kamu bilang? Kalau begitu, aku harus mencicipinya dengan baik. Aku benceng. Aku mengerti, kalau begitu. Hanya aku sendiri yang harus pergi ke sana. Oke, aku akan atur besok. Paling lambat besok aku sampai. Oke. Kamu mau pergi kemana? Ke tempat Lau Hou, masih proyek Donghai City itu. Harus aku sendiri yang pergi ke sana. Bukannya proyek itu sudah hampir selesai? Kenapa kamu masih pergi? Pembicaraannya sudah hampir selesai. Hanya pergi untuk membicarakan proyek lanjutan. Bertemu. Buat rencana. Lau Hou ini memang. Masalah perencanaan, bicara dengan aku saja, kan sudah cukup. Tidak bisa, kalau aku tidak ada. Si Jianyu mungkin akan mengatur Cheng Yu dan Xiao Han untuk bertemu. Lalu, aku juga mau pergi. Tidak perlu kan? Kenapa? Ada masalah APA? Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kamu lakukan dengan Lau Hou. Apa yang akan kamu lakukan? Dulu, aku malas mengurusnya. Tapi kamu baru-baru ini kesehatanmu tidak baik, dokter menyuruhmu banyak istirahat. Aku harus menjagamu. Kamu ngomong apa sih?
Aku sudah berapa umur, apalagi yang bisa aku lakukan? Kamu tenang saja. Aku ke tempat Lau Hou, seteguk alkohol pun aku tidak akan minum. Aku masih ingin menjaga nyawaku ini, untuk menemanimu dengan baik. Kalau kamu bilang begitu, aku lebih harus pergi. Aku bisa pergi untuk merawatmu dengan baik. Kesehatanmu ini benar-benar membuatku tidak tenang. Utamanya karena urusan di perusahaan terlalu banyak. Aku takut kamu tidak bisa menanganinya. Bagaimana kalau begitu, biar Ling Yun menemani aku, gimana? Ling Yun, Ling Yun selalu menyimpan dendam padaku. Kami selalu tidak menemukan kesempatan untuk bersama-sama menjalin hubungan yang baik. Kebetulan dengan kesempatan ini, kita bisa pergi jalan-jalan bersama. Bagus untuk meredakan hubungan antara kami, ayah dan anak. Bagaimana menurutmu? lagi pula bukan aku yang membesarkannya, takut tidak bisa dekat. Walaupun tidak dekat, dia tetap anakku. Anak yang baik seperti ini, bagaimana mungkin aku tidak mengakuinya? TAPI. Sudahlah, tidak usah dibahas lagi, sudah diputuskan. Takutnya, kalau kau suruh dia pergi, dia malah tidak mau. Benar juga, sifat Ling Yun ini sangat mirip dengan Chen Yu. Lebih baik aku suruh Jian Yu yang bicara padanya. Kamu mau pergi kemana lagi? Aku mau cari Jian Yu. Besok sampai di kantor. Kamu tidur dulu saja. Di kantor juga bisa bicara. Terima kasih sudah mengantarku pulang hari ini. Sampai jumpa besok. Chu Heng, Ada APA? terima kasih sudah mengajakku makan saus ringan hari ini. Benar-benar enak. Senang kalau kamu suka makan. Lain kali kamu bisa pergi sendiri ke Gao Xiang untuk makan. Sebut namaku, dapat diskon. Kalau better lain kali. Aku harus pergi sendiri untuk makan? Sudah larut, kamu tidur dulu, aku pulang dulu. Tunggu. Bagaimana caranya agar kamu mau tinggal? Asal kamu bilang, aku akan lakukan semuanya. Aku ingin kamu menemani aku terus. Kalau kamu tidak ada, aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Hik, Dengarkan aku. kamu benar-benar gadis yang sangat baik. Sangat layak untuk disayang dan dilindungi. Kamu adalah seorang putri. Aku percaya. Kamu akan menemukan ksatria yang tepat untukmu. Yang akan menemani kamu sepanjang jalan. Yang akan terus menemanimu. Tapi, aku tidak bisa memperjuangkan kehormatan itu. Ini penyesalanku. Aku bukan putri. Juga tidak butuh ksatria. Aku hanya seorang gadis kecil yang tidak kenyang. Yang hanya menginginkan saus ringan itu. Aku hanya berharap kamu mengangguk saja. Maaf. Hik, Jangan bergerak. Seperti ini saja. Beberapa menit saja. Setelah melepaskan tangan, Aku akan melihatkan Samuel yang dikatakan hari ini. Kumohon.
Tinggal beberapa menit saja seperti ini. Kenapa kemarin kamu tidak mengangkat teleponku? Handphoneku habis baterai. Ada apa? Kenapa sih kamu berubah? Tidak ada. Sekarang hanya waktu kerja. Kamu memanggilku Nai. Jangan-jangan hanya untuk menanyakan kenapa tidak mengangkat teleponmu. Kemarin ayahku memang agak keterlaluan. Aku mewakilinya untuk meminta maaf. Sebenarnya aku dan dia, kami. Aku sudah memikirkannya lama. Aku pikir ayahmu benar. Apa yang ingin kamu katakan? Kami adalah dua dunia yang berbeda. Seperti aku tidak bisa membedakan rasa kopi dan anggur yang berbeda. Kamu tidak bisa membedakan bawang daun dan daun bawang. Aku percaya kamu tulus padaku. Tapi aku tidak punya keyakinan pada cinta kita. Aku tidak tahu sejauh mana kita akan melangkah. Jadi, sebelum kita terlalu terjerat, mari kita melepaskan diri. Apa? Apa yang kamu katakan? Kita putus. Putus? Itu karena teori dua dunia tadi? Teori dua dunia itu. Apakah aku belum cukup jelas? Dua orang bisa punya pendapat yang berbeda. Dua orang mungkin punya pandangan yang berbeda. Tapi itu sebelum mereka saling mengenal. Setelah mereka saling mengenal, mereka berjalan di jalan yang sama, dunia yang sama. Kamu dengar dulu sampai aku selesai bicara. Meskipun jalan di depan terlihat gersang, berantakan, selama dua orang berjalan bersama, kita bersama-sama membangun, bersama-sama menghadapi, itulah cinta. Itulah yang disebut dunia kita bersama. Kamu mengerti? Mungkin saat kita berjalan bersama, aku menemukan jalan ini tidak cocok untukku. Kalau begitu, katakan padaku. Jalan seperti apa yang kamu inginkan? Aku akan menemani kamu jalan. Aku juga tidak tahu jalan apa yang aku inginkan. Aku hanya tahu, jalan aku di Binfang hanya sampai proyek Tiandu selesai, lalu aku pergi. Pergi kemana kamu? Pokoknya aku tidak mau tinggal di sini. Aku bisa pergi kemana saja. Asalkan pergi dari sini atau ke luar negeri. Jangan buang waktu kamu untuk aku. Tidak akan ada hasilnya. Itu karena Bosi. Atau karena ayahku? Kalau begitu, setelah proyek ini selesai, aku bisa pergi bersamamu, meninggalkan perusahaan. Lalu menemani kamu ke luar negeri. Tidak. Aku akan pergi dengan Fu Heng. Dengan begitu kamu pasti mengerti, kan? Cheng Lingyun. Aku tidak akan melepaskanmu.
Aku juga tidak akan menyerah pada dunia di antara kita. Tunggu aku. Naik mobil. Kemana? Aku ajak kamu makan. Malam ini aku ingin pulang makan bersama Mama. Aku sudah bilang sama Mama. Aku ada urusan denganmu. Naik mobil. Baiklah. Kamu pesan banyak sekali. Bisa habis? Tidak masalah. Pilih yang kamu suka. Tidak, lebih baik bicara dulu. Kalau tidak, aku tidak senang makan. Kakak ajak adik makan, tidak perlu terlalu waspada. Ling Yun, dulu kamu tidak seperti ini. Benar-benar tidak ada apa-apa? Bukan urusan kerja juga. Urusan keluarga. Ada hubungannya dengan Ada hubungannya dengan ayah. Sebenarnya tidak ada APA. Ayah besok mau dinas luar kota. Dia berharap kamu menemani dia. aku. Tidak mau. Ling Yun. Kamu menolak terlalu cepat. Casey Muka sama kakak. Temani ayah pergi. Sudah bilang aku tidak mau. Kamu percaya selalu seperti ini. Kamu tahu ayah merasa bersalah padamu, jadi dia selalu melindungimu. Permintaan apapun yang kamu minta, dia pasti penuhi. Tapi kalau kamu terus begini, dia nanti kesal. Apa urusanku dia kesal atau tidak? Aku sih nggak peduli. Kamu nggak peduli, tapi aku peduli. Bukannya kamu bilang mau bantu aku di Dingfeng? Kenapa sekarang nggak mau melakukan apa-apa? Aku datang ke Dingfeng memang untuk bantu kamu. Tapi sudah kubilang dari dulu. Aku hanya tanggung jawab proyek Tiandu, urusan lain nggak aku urus. Jangan bilang dia besok pergi dinas. Juga ada hubungannya dengan proyek Tiandu. Ini kan maksa-maksa saja? Apa perkataanku salah? Perkataanmu memang tidak salah, tapi pemikiranmu yang keliru. Sebenarnya aku juga tidak bermaksud memberitahumu hal ini. Tapi kurasa kamu sama sekali tidak mengerti. Ling Yun, menurutmu kenapa aku biarkan kamu tetap di Dingfeng? Apa karena kemampuan kerjamu sangat menonjol? Atau kamu bisa membawa sumber daya yang sangat dibutuhkan untuk proyek Tiandu? Piukin. Itu karena kamu adalah adikku, si Jianyu. Putri dari Chairman Grup Dingfeng, si Xiaohan. Kalau begitu, kehadiranku di Dingfeng jelas-jelas tidak berguna.
Bukan itu maksudku. Maksudku adalah, ayah sangat merasa bersalah padamu, makanya dia selalu membelamu. Coba kamu pikirkan baik-baik, setelah latar belakangmu terbongkar. Zhang Lily, I see you. Sudah tidak berani main-main dengan proyek Tiandu. Aku harap kamu bisa lebih baik kepada ayah. Tingkatkan kedudukanmu jatinya. Dengan begitu kita baru bisa merebut kembali segala yang seharusnya menjadi milik kita dari tangan Sang Lily. Kamu mengerti? Aku mengerti, aku hanyalah alatmu untuk merebut perhatian. Bukankah begitu? Bukan itu maksudku. Tapi yang kudengar memang begitu maknanya. Sudah, kamu makan saja, aku pulang dulu. Ling Yun tunggu aku. Ling Yon, dengar penjelasan kakak, boleh? Mau jelasin apa lagi? Bukannya memang begitu maksudnya? Jangan manja terus ya. Walaupun bukan untukku, pertimbangkan untuk ibu. Pertimbangkan untuk ibu. Baik, katakan. Menurutmu, apa kakakmu benar-benar peduli dengan Ding Feng? Dengan kemampuanku, mulai dari nol, berusaha 10-20 tahun. Meski tidak sebaik masa kejayaan, tapi tidak jauh berbeda. Lalu kenapa kamu? Kenapa kamu harus tetap tinggal? Dan lawan Sang Lily kan? Karena aku tidak terima, dan juga karena ibu. Karena kamu. Apa hubungannya ini dengan kita? Menurutmu, ibu, apakah dia hidup dengan baik? Ibu sudah berapa umur, masih menjaga warung mie? Dan kamu? Sudah susah payah melewati 20 tahun. Selain kekuatan, apalagi yang ada? Tapi Sang Lily itu hidup enak. Memanfaatkan kekuasaan, menikmati 20 tahun kebahagiaan. Menurutmu adil? Sebenarnya semua ini milik ibu dan kamu. Jadi aku ingin merebutnya kembali. Tapi kita tidak ada di sana. Justru karena kalian tidak peduli, aku lebih peduli. Aku anak kandung ibu. Kamu adik kandungku. Aku harus memikirkan kalian. Tapi, Sudahlah, kita bicarakan ini nanti. Ling Yun, kamu tahu tidak? Ayah tidak pernah meminta apapun dariku. Tapi kali ini, dia sangat berharap kamu bisa menemaninya. Kalau aku tidak bisa melakukannya, yang mengecewakan ayah bukan kamu, tapi aku. Adikku yang baik. Tolong bantu kakak sekali saja, cuma 2 hari. Anggap saja pergi liburan, oke? cuma 2 hari, hanya sekali ini. Lain kali kakak tidak akan membujukmu lagi. Baiklah. Oh ya, tadi kamu pergi begitu saja. Tidak makan apa-apa, lapar tidak? Bagaimana kalau kita pergi ke pasar malam yang kamu ajak kakak kemarin? Sudahlah, aku lebih baik pulang ke warung makan mie. Kalau kamu masih lapar, ikut saja pulang makan. Baiklah, pulang menemani ibu ngobrol. Tunggu sebentar, aku ambil mobil dulu. Kita putus saja. Xiaolan, kamu kenapa? Aku di N5.
考考题记忆。 Datang. Kenapa minum banyak sekali? Pulang yuk. Ayo pergi. Ayo pergi, jangan minum lagi. Sepanjang jalan ini kamu sudah nelpon aku berkali-kali. Aku sudah sampai di depan bar mereka. Daftar minuman yang kamu minta, kan sudah dikirim ke HP-ku. Ngerti-ngerti, aku bukan anak kecil terus-terusan diingetin. Aku udah bilang aku udah sampai di depan bar mereka. Aku gak ngomong dulu ya, kayaknya aku nemu gosip nih. Aku tutup ya. Ada APA. Gak ada apa-apa. Aku mau nelpon dulu. Oh. Sheng Lingyun, kamu mau ngapain? Beberapa bulan lagi, kamu akan benar-benar berpisah dengannya. Kamu masih mau nanya apa lagi? Tadi malam tidur di sofa. Makasih hari malam. Gak nyangka, ternyata aku gak tahan minum. Kenapa harus pindah tidur di sofa tengah malam? Sama aku sebenarnya nggak enak ya. Gak kok,
Cuma kalau aku nggak keluar. Terus kalau ada apa-apa gimana? Ya udah terjadi aja. Aku rela. Kamu masih belum sadar ya? Aku buatin kopi ya, Yize. Kamu gak ada perasaan sama aku ya? Kalau ada perasaan sama adik sendiri, itu namanya binatang. Kita ada hubungan darah nggak? Kalau nggak ada hubungan darah, aku bukan adik kamu. Aku ini perempuan. Bagaimanapun juga kamu tetap adik aku. Aku nggak percaya kamu nggak ada perasaan sama aku. Kenapa pakai baju? Cepat pakai baju. Di hatiku. Hanya ada satu orang, dan itu bukan kamu. ITU Cheng Ling Yun. Kalau nggak ada Cheng Ling Yun, apa kamu akan memilih aku? Mau nggak? Antara aku dan kamu itu nggak mungkin selamanya. Makasih banyak ya, Nona Yo. Ini udah kontrak ke-8 yang kamu kasih ke aku bulan ini. Sangat terima kasih, bisa merawat bisnis keluarga kami seperti ini. Tapi, jangan dipaksa ya. Nggak dipaksa, ini. Semuanya karena teh keluarga omku yang enak. Paman-paman aku minum semuanya bilang enak banget. Langganan di sini aja. Saya cuma jadi perantara aja. Jadi, jangan sungkan sama saya. Oke, kalau begitu saya nggak sungkan ya. Hari ini, Om yang bakal sediin teh spesial buat kamu. Omku, jangan repot-repot deh, nggak usah susah-susah. Ini emang nggak repot kok. Kamu duduk aja dulu. Sebenarnya, tehnya nggak usah diminum, tapi... Saya ada satu hal yang mau minta tolong sama kamu. Apa itu? Selama saya bisa, pasti saya bantu sampai tuntas. Saya mau belajar seni teh sama kamu. Belajar seni teh ya? Kamu lihat deh, saya ini cewek. Yang setiap hari cuma tahu negosiasi di dunia bisnis. Nggak punya satupun keahlian yang bisa dibanggakan. Ini kesempatan langka. Bisa kenal sama kamu, seorang senior yang ahli seni teh. Jadi, saya harus manfaatkan kesempatan ini buat belajar sama kamu. Nona Yo, jangan terlalu memuji saya. Yang saya tahu ini, emang nggak bisa dibilang seni teh. Nggak berani ngajar, tapi kita bisa saling berbagi pengalaman. Sambil minum teh, kita bisa berteman. Jangan terlalu rendah hati deh. Jangan panggil saya Nona Yo terus. Kamu bisa panggil saya seperti Kuhen. Panggil aja Keke. Oke, kalau begitu saya nggak sungkan ya, Keke. Tehnya tetap harus saya sediin buat kamu. Berhenti. Begini, Paho ini orangnya. Sudah terkenal suka ngaret. Hari ini kita juga telat sedikit. Gimana kalau kita temani ayah jalan-jalan ke mall? Ayo. Silakan. Nah, ayo jalan. Hari ini, saya mau minta tolong kamu bantu saya pilih beberapa jam tangan. Coba lihat yang ini. Ling Yun, kamu juga pilih-pilih dong. Saya nggak usah. Jam Tang Almeida, how you receive it? Buyer July.
Yang 3 di depan itu, keluarin semuanya. Casey sada ke saya, bayar saya lihat. Ayo, Benar nggak usah, terlalu mahal buat dicoba. gimana? Gini aja, yang nomor 1, 2, 3, 6 itu semua dibungkus. Sama jam tangan pria ini juga dibungkus. Oh, Nah, lihat, ayah pakai kacamata ini keren nggak? Semuanya bagus. Saka, suka yang mana? Benar-benar tidak perlu. Menurutku semuanya cocok untukmu, ambil semuanya ya. Hello, Nauna. Bungkus kedua tas ini, aku beli. baik, tunggu sebentar. Lihat lagi apa yang kamu suka, beli lagi. Cukup. Masak lihat-lihat, kamu tunggu di luar. Lingyun, the hate. Sake yang ini, Tidak perlu. lihat-lihat saja. Ayo, kamu pilih sendiri. Menurutku yang ini cukup bagus, cocok dengan warna kulitmu. Tidak perlu. Amble. Aku lihat yang saling ini juga bagus. Ini bisa dipadukan, kedua ini bisa dipadukan. Kesana lihat. Saka. Halo, Saka. Terima kasih ya. Sama-sama. Lihat. Aku yang akan. Bagaimana kalau kami yang mencoba? Yang terakhir kali ya. Ayo. Kasih aku boneka yang bagus. Baik, Baik, terima kasih ya. sama-sama. Saka. Istirahat sebentar. Ayo pergi. Xiao-san, kamu bawa mobil dulu ke atas. Ya, baik. Temani aku jalan-jalan.
Di hatimu. Apakah kamu masih tidak mau memaafkanku? Benar kan? Aku sudah lama berbisnis. Aku sudah bertemu banyak orang. Apa yang ada di hati anakku sendiri? Masih tidak bisa kulihat? Beberapa hal tidak mungkin dianggap tidak penting. Aku mengerti. Tapi, apakah kamu berencana terus bersamaku seperti ini? Sakit jatuhnya? Cepat bangun, kakek gendong kamu bangun. Sarjana? Lain kali harus pelan-pelan ya. Ini, bonekamu. Mama Papa Mamana? Di sana. Baiklah, cari mama papa yuk. Terima kasih, kakek. Pinter. Dulu. Kalau saja aku tahu lebih awal. Cheng Yu sudah mengandungmu. Aku tak akan pernah membiarkannya pergi dariku. Hal-hal masa lalu jangan diungkit lagi. Aku tahu itu. Tapi bagaimana dengan hal-hal yang belum terjadi? Ling Yun. Kau tahu tidak, saat aku tahu kau adalah putriku. Aku memikirkan banyak hal. Aku terus bertanya-tanya, apa yang telah aku lewatkan. Aku melewatkan. Membelikanmu gaun bunga pertamamu. Aku melewatkan, kerepotan mengikat kepangmu. Aku melewatkan. Kesedihan melihat bocah brengsek itu membawamu pergi. Aku melewatkan. Kebanggaan menerima surat penerimaan. Putriku di universitas ternama. Aku melewatkan tarian pertama putriku setelah dewasa. Aku melewatkan kebahagiaan. Sebagai seorang ayah selama lebih dari 20 tahun. Bukan hanya itu. Kau melewatkan pandanganku berdiri di depan rumah. Menunggu papa pulang. Melewatkan saat aku dan mama diusir landlord dan terus pindah-pindah. Kerinduan pada papa. Kau juga melewatkan air mataku yang mengalir saat merindukan seorang ayah yang akan menyayangiku. Kau bahkan lebih melewatkan posisi khusus untuk seorang ayah di dalam hatiku. Ya. Semua sudah terlewat. Jadi aku masih berharap kau bisa memaafkan papa. Maafkan aku ya. Aku tak ingin kehilanganmu lagi di masa depan. Ling Yun. Papa ingin menggandeng tanganmu masuk ke gereja. Menyerahkanmu langsung kepada pria lain yang mencintaimu. Aku akan memperingatkannya. Kalau dia tidak bisa menjagamu dengan baik, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membalas dendam padanya. Aku ingin melihatmu tumbuh dewasa setiap hari. Melihatmu memiliki anakmu sendiri. Aku akan menggunakan sisa hidupku untuk menebus semua kesalahanku. Biarkan aku menjadi ayah yang sebenarnya. Selamanya tinggal di hatimu. Baik? Ling Yun. Maafkan ayah. Baik? Maafkan aku. Ling Yun tidak.
Perlu ke rumah sakit? Tidak apa. Penyakit lama. Sebentar lagi sembuh. Ling Yun. Terimalah aku. Terimalah aku sebagai ayahmu. Sudah kembali. Bagaimana? Senang pergi keluar dengan bos sih. Kami pergi untuk bersenang-senang. Kenapa begitu? Baru kembali tidak istirahat di rumah, langsung ke kantor. Kamu tidak ingin istirahat, mungkin Ling Yun ingin istirahat. Kantor adalah rumah, di mana-mana sama saja, kan? Bos Hang, sekarang jam kerja. Tentu saja kami harus balik ke kantor. Dari nada bicaramu sepertinya kamu diperlakukan tidak adil. Apakah itu bos Fu atau bos Si? Ceritakan, aku akan membantumu memberikan pelajaran. Tidak perlu, ini urusan kami anak muda. Tidak perlu Anda repot-repot. Sudah. Beberapa hal nanti dibicarakan lagi, kita masuk dulu. Baik, ayah. Ayo.
Bos Hang, sekarang jam kerja. Anda memanggil saya ke sini ada apa? Ling Yun, ada beberapa hal. Aku pikir lebih baik dijelaskan. Di dalam kantor terlalu serius, tidak cocok untuk pembicaraan ini. Punya apa? Perusahaan kita punya aturan perusahaan. Xiao Han dan aku tidak pernah berharap. Semua orang menganggap perusahaan kita seperti perusahaan keluarga. Ini akan sulit untuk mempersatukan karyawan, jadi aku harap kamu bisa mengubah panggilan. Panggilan apa? Kamu juga tahu, Jian Yu di kantor. Jika bertemu Xiao Han selalu memanggil bos Si. Jika bertemu aku, memanggil bos Hang. Bahkan anak kandung saya nanti akan memanggil Ding Fen. Juga akan memanggil seperti itu. Jadi, saya harap kamu juga mengubahnya. Saya rasa Anda salah paham. Baru saja di luar perusahaan, belum masuk ke dalam. Apakah Bos Hang ingin saya tidak memanggil ayah lagi di masa depan? Anda salah menafsirkan maksud saya. Xiao Han adalah ayahmu, kamu adalah putrinya. Secara alami juga putri saya. Kita berdua tidak memiliki hubungan yang sedekat itu. Tenang saja, Bos Hang. Saya akan menghargai panggilan saya untuk Bos di masa depan. Tentu saja juga panggilan untuk Anda. Saya akan sangat berhati-hati. Bos Hang. Ini semua demi kebaikan perusahaan. Perusahaan baik, kalian juga baik. Saya tahu, meminta kamu memanggil saya ibu juga tidak mudah. Tapi di bawah tangan, kamu bisa memanggil saya Nyonya Si. Saya rasa Anda terlalu banyak berpikir, kita berdua di bawah tangan. Seharusnya tidak ada kesempatan temu. Kecuali kamu seperti terakhir kali, datang ke rumah saya mengganggu ibu saya. Saya juga harus memperingatkan kamu sekali. Jika ada lagi kesempatan berikutnya, saya pasti tidak akan sungkan. Sebenarnya siapa yang mengganggu siapa? Saya benar-benar ingin bertanya pada Cheng Yu. Selama lebih dari 20 tahun selalu tenang. Mengapa harus mengirim kamu? Mengganggu hidup saya dan si Xiao Han? Ibu saya sudah hamil saya saat meninggalkan ayah saya. Jika ingin membahas siapa yang mengganggu siapa, kita benar-benar bisa menelitinya. Bagaimana dia bisa mengatakan ini? Apakah Cheng Yu tahu tentang kejadian tahun itu? Jika tidak ada hal lain, saya akan kembali bekerja dulu. Ling Yun. Bagaimana? Ada waktu? Ayo minum bareng kakak. Mau bicara sesuatu? Oke. Ayo. Apa sebenarnya yang ingin kamu bicarakan? Sebenarnya saya APA. Hanya ingin membicarakan tentang kamu dan Yize. Sudah tahu kamu akan membicarakan ini. Sudah saya jelaskan padanya. Publik dan pribadi harus jelas, tidak ada perasaan. Jika kamu ingin menyatukan kami, lupakan saja. Kamu benar-benar menganggap kakakmu buta? Tadi di ruang rapat, aku lihat penampilan kalian. Mana ada? Jangan kira kalau kamu sudah jelaskan padanya, itu sudah cukup. Dari yang aku tahu tentang Yize, dia benar-benar jatuh cinta padamu. Itu dia, aku kan gak ada hubungannya. Masa nggak ada hubungannya sama kamu? Yize ini. Kalau nggak ada perasaan yang nggak ada, tapi kalau udah ada perasaan, dia akan melakukan apa saja, sampai ke ujung dunia. Nancy, lihat aja kamu mau sembunyi di mana. Terus gimana? Aku mau jelaskan sama dia aja. Duduk dulu.
Gini aja, kamu jujur sama kakak. Apa kamu ada perasaan sama Yize? Kalau nggak ada, bilang aja. Aku yang akan bilang sama dia supaya dia nggak ganggu kamu lagi. Tapi kamu harus jujur, apa benar nggak ada perasaan sama sekali? Kita nggak cocok. Itu nggak berarti nggak suka kan? Itu kan sama aja. Kalau nggak cocok, meskipun suka juga nggak bisa bersama. Tentu beda dong, nggak cocok bisa disesuaikan lagi. Kalau nggak suka, ya memang nggak ada jalan. Lagi pula kita berdua nggak satu dunia. Meskipun bersama, nggak akan ada hasil yang baik. Terus kamu bilang, siapa yang satu dunia sama dia? Dia dan Miss Xiaolan satu dunia, ya? Yang jelas, sama aku nggak? Xiaolan. Adikku, kamu salah paham, mereka itu hubungan kakak adik. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Bukan cuma itu. Intinya aku dan dia punya banyak masalah, seperti sikap ayahnya. Aku nggak bisa terima. Boss Fu. Kalau soal ayahnya, kamu nggak perlu terlalu khawatir. Karena hubungan Yize dan ayahnya. Aku tahu, aku sekarang pulang. Ada masalah sama Mitra, aku harus pulang dulu. Ling Yun. Kakak mau kasih tahu. Kalau soal ayah Yize, kamu gak perlu terlalu khawatir. Soal ini nanti aku jelaskan lagi sama kamu. Dan jangan salah paham ya, kakakmu ini bukan juru bicara. Bukan juga penasihat Yize. Aku cuma merasa Yize adalah pria yang bisa diandalkan seumur hidup. Aku tidak ingin kalian melewatkannya. Aku duluan ya. Kak Yizi. Ada apa? Aku mau ajak Jianyu makan bareng. Mau ikut nggak? Aku nggak lapar, kalian aja yang pergi. Aku lihat tadi kamu lagi main gambar APA. Nggak ada, Jianyu lagi nunggu kamu, buruan pergi. Kamu juga gambar aku dong. Ini kan kantor, bukan studio gambar. Lagi pula sekarang kan waktu istirahat. Apalagi, kamu juga belum pernah gambar aku. Gini aja Xiaolan, kalau kamu memang suka. Aku akan atur orang yang jago menggambar buat kamu. Lain kali aku sendiri yang ajak kamu, oke? Buruan pergi. Bagus banget gambarnya, aku nggak banyak minta. Gambar kayak dia aja udah cukup. Kasih aku. Kamu nggak mau gambar aku ya? Bagus gambarnya. Udah, jangan main-main. Yize.